Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Misionaris Portugis di Indonesia. Salah satu tujuan penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa adalah menyebarkan agama Kristen atau gospel. Oleh karena itu, pada setiap kapal yang berlayar, turut serta pula para pendeta agama Kristen. Pada awal abad ke-16, para pelaut Eropa berhasil menemukan daerah-daerah baru. Sejak saat itulah, agama Kristen menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran agama Kristen ke seluruh penjuru dunia dilakukan oleh para misionaris Spanyol dan Portugis. Hal itu disebabkan kedua bangsa inilah yang mempunyai hak berdagang di dunia sampai menjelang akhir abad ke-16. Juga karena perintah Paus Fransiskus di Roma. Misionaris Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, adalah tokoh Xaverius dari Matorici. Mereka menyebarkan agama Katolik di misionaris yang berjasa India, Maluku, Cina, dan Jepang. Misionaris Spanyol mengenalkan agama Katolik ke Filipina. Franciscus Xaverius adalah seorang misionaris yang banyak dikenal penduduk Indonesia. Berkat usahanya, agama Katolik berkembang di Indonesia, terutama Indonesia Timur. Pada awalnya, para misionaris Katolik dari Portugis memusatkan kegiatannya di Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Siau, dan Sangir. Selanjutnya, para misionaris itu berusaha menyebarkan agama Katolik ke bagian barat Indonesia, seperti Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Namun, misi itu tidak memperoleh hasil yang diharapkan. 2. Zending Belanda di Indonesia. Pada abad ke-17, peranan agama Katolik di Belanda sebagai agama resmi digantikan oleh agama Protestan. Pemerintah Belanda melarang aktivitas agama Katolik secara terbuka. Kebijakan pemerintah Belanda ini juga terdampak di tanah jajahannya, seperti Indonesia. Pelaksanaan ibadah umat Katolik pun mulai dibatasi. Belanda mulai mengirim para zendingnya untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak abad ke-17, peranan Portugis dalam perdagangan di Asia makin merosot. Akibatnya, penyebaran agama Katolik makin mundur dan digantikan oleh Belanda atau VOC. Pada zaman VOC, para zending Belanda menyebarkan agama Protestan di Indonesia. Para tokoh yang berjasa menyebarkan agama Protestan di Indonesia antara lain yaitu Ludwig Timur Nansen dan Sebastian Kuynkers. Mereka menyebarkan agama Protestan di Maluku, Sangir Talaut, Timur, Tapanuli, dan sebagian Jawa serta Sumatera. Perkembangan agama Katolik dan Protestan mempunyai hak yang sama sejak Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Dendels. 3. Melalui sekolah-sekolah zaman Belanda. Secara resmi kegiatan agama Katolik pada zaman VOC dimulai pada pertengahan abad ke-19 di saat penguasa Belanda memaklumkan otonomi gereja Katolik untuk melakukan karya misionaris. Salah satu misionaris di Indonesia adalah Franciscus Xaverius. Untuk selanjutnya penyebaran agama Katolik disebarkan oleh sebuah organisasi atau badan yang disebut misi. Misi mengadakan penyebaran agama Katolik di pedalaman Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, Maluku Selatan, dan Irian Jaya. Pada abad ke-17, dengan kehadiran VOC, Kristen Protestan mulai berperan penting di Indonesia. Meski tujuan utamanya berdagang, VOC berkewajiban meningkatkan imam Protestan bagi orang-orang di bawah kendali wilayah kekuasaannya. Orang-orang yang dahulu memeluk Katolik beralih ke Protestan, terutama di Maluku, Manado, dan Batavia. Kantung-kantung baru masyarakat Kristen didirikan, terutama di Indonesia Timur, Flores, dan sebagian timur tetap memeluk agama Katolik. Sebab pengaruh Portugis tetap berlanjut. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799, masih terdapat sekitar 50.000 pemeluk Protestan di bekas wilayah kekuasaannya. 4. Wilayah sebaran agama Kristen di Indonesia. Sebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan gereja Protestan Maluku. Upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah belum tersentuh agama lainnya. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris
dan Jinin, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.